Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian membuka video ini. Perkenalkan, saya Julio Rema Palotongan dengan NIM H071241017, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dashboard perform dari tugas visualisasi informasi A. Sesuai dengan arahan dari dosen pengampu itu sendiri, yaitu Pak Jericho, yang dimana dari dataset transaksi dengan lebih dari 181.000 entry data, dashboard ini dirancang untuk menjawab 4 pertanyaan, yang dimana 4 pertanyaan itu guna memberikan sekiranya wawasan bagi siapapun yang menggunakan dataset ini. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu saya ambil nomor 1, yang mana itu adalah melihat perkembangan penjualan dalam periode 3 bulan terakhir. Sesuai dengan grafik yang sudah saya buat, grafik ini bertujuan untuk sebagai indikator performa jangka pendek, yang dimana kita dapat mengamati stabilitas volume transaksi serta mendeteksi adanya anomali atau tren yang naik atau turun yang terjadi di 3 bulan terakhir. Terkhususnya pada kasus ini, pada awalnya itu pada bulan Maret itu memiliki sell price yang bernilai 636, 167, kemudian dia trennya naik ke 718,774, kemudian dia naik lagi di puncaknya di Mei, kemudian dia turun di bulan Juni. Ini sangat penting karena bisa memastikan bahwa target bulanan pada perusahaan tertentu itu tetap berada pada jalur yang diharapkan sesuai dengan apa yang mereka lihat ke depannya. Mungkin jawaban nomor 1 sudah terjawab dengan itu dia naiknya seperti ini. Kemudian di pertanyaan kedua itu saya ambil nomor 2, yang dimana pertanyaan kedua adalah melihat perbandingan penjualan produk A, B, dan C. Di sini saya pakai grafik garis komparatif untuk melihat market share dari ketiga produk yang ada, yaitu adalah Kamali Culture Women's, kemudian True Religion Men's, dan terakhir adalah Warle Men's Premium Performance. Dari ketiga ini kita bisa dengan menggunakan visualisasi ini kita bisa melihat dan mengidentifikasi dari ketiga produk tersebut mana yang mengalami pertumbuhan permintaan yang stabil dan mana yang paling sedang mengalami stagnan atau begitu-begitu saja. Sesuai dengan insight ini memungkinkan kita untuk memanajemenkan, untuk menentukan prioritas marketing budget bagi produk dengan daya beli yang paling menjanjikan. Sesuai dengan apa yang tertera pada visualisasi atau chart. Bagaimana perbandingan penjualan antara produk NAME A, B, C selama beberapa bulan terakhir? Pada bulan Januari itu Kamal Culture itu memiliki 2. Kemudian ini 1, ini 2. Jadi ini stagnan. Begitu seterusnya Februari, Maret, April, Mei. Oke. Kemudian kita ke soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 itu saya ambil soal nomor 9. Itu adalah performa penjualan berdasarkan negara pelanggan. Dengan menggunakan peta distribusi, kita dapat melihat konsentrasi pasar global dari visualisasi yang sudah saya buat. Ini terlihat jelas di mana yang menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Mana itu adalah yang paling besar adalah China dengan 32,640. Kemudian ada ada United States
Brazil, Australia, dan seterusnya. Nah, konsentrasi pasar ini juga dia tinggi di daerah tertentu. Ini bisa dijadikan patokan atau jadikan sinyal untuk contoh kita ingin memperkuat branding di sana. Jadi sekaligus juga bisa membuat dan membuka peluang untuk mengoptimalkan strategi logistik untuk memperluas penetrasi di pasar dengan potensi yang dihadirkan. Kemudian untuk soal keempat itu saya ambil soal nomor 6, yang dimana soalnya bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Ini di sini saya menggunakan tree map, yang dimana setiap kotak ini gunanya itu melihat atau memperlihatkan atau merepresentasikan proporsi setiap omset dari kategori produk brand. Nah, di mana semakin besar ukurannya, dia semakin besar kontribusinya terhadap total pendapatan. Kemudian pola yang digunakan juga ini memudahkan kita untuk melihat kategori yang menjadi tulang punggung perusahaan, sehingga kita bisa fokus pada optimalisasi stok di kategori high performer tersebut. Nah, pada sini terdapat ada 9 brand, yaitu ada Calvin Klein. Saya bagi menjadi 9 brand dengan beberapa brand lainnya yang tidak tercatat dengan ini. Ada Calvin Klein, ada Diesel, kemudian True Religion, For Almaki, kemudian ini Chart, Tommy Hilfiger, dan segala macam. Nah, dari ke-9 brand itu yang paling besar ukurannya atau omsetnya paling tinggi itu di Calvin Klein. Nah, begitu. Kemudian ini yang lain. Oke, mungkin itu saja dari keempat pertanyaan, sekaligus mungkin bisa terjawab. Dari dashboard ini juga dia memiliki beberapa fitur yang dimana dari keempat ini mereka bisa saling terhubung. Jadi dia menggunakan filter action, yang dimana jika saya misalnya contoh saya mau lihat data ini Cina, dia langsung bisa terubah dengan contohnya di sini kategori produk brand apa yang paling besar di Cina, yaitu adalah Calvin Klein, kemudian ada Diesel dan semacamnya. United States juga begitu. Nah, itu seluruh grafiknya. Kalau kita pencet atau mengklik salah satu negara pada peta, seluruh grafik akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan wilayah tersebut. Yang mana ini juga bisa menjadikan fleksibilitas analisis kita menjadi lebih tinggi. Dari keseluruhan analisis ini atau visualisasi ini, rekomendasi menurutku yang bisa jadikan kita lakukan efisiensi logistik para negara dengan kontribusi terbesar, kemudian lakukan promosi sesuai dengan apa yang tertera, sesuai dengan prediksinya, dan begitulah. Demikian dari presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika benar terima kasih. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih.